melafadzkan niat usolli nawaitu adalah perkara bid'ah. Sahabat Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah hadis yang menunjukkan bahwa amal seseorang akan dibalas atau diterima tergantung dari niatnya. Setiap orang pasti berniat tatkala melakukan suatu amalan. Niat adalah amalan hati dan hanya Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Niat itu tempatnya di dalam hati dan bukanlah di lisan. Hal ini berdasarkan ijma kesepakatan para ulama sebagaimana yang dinukil oleh Ahmad bin Abdul Harim Abul Abbas Al-Haroni dalam Majmu' Fatawanya. Setiap orang yang melakukan suatu amalan pasti telah memiliki niat tertentu dahulu. Karena tidak mungkin orang yang berakal yang punya ikhtiar atau pilihan melakukan suatu amalan tanpa niat. Seandainya seseorang disodorkan air kemudian dia membasuh kedua tangan, berkumur-kumur hingga membasuh kaki, maka tidak masuk akal jika dia melakukan pekerjaan tersebut, yaitu berwudu tanpa niat. Sehingga sebagian ulama mengatakan, seandainya Allah membebani kita suatu amalan tanpa niat, niscaya ini adalah pembebanan yang sulit dilakukan. Apabila setan membisikkan kepada seseorang yang selalu merasa was-was dalam sholatnya, sehingga dia mengulangi sholatnya beberapa kali, setan mengatakan kepadanya, hai manusia, kamu belum berniat. Maka ingatlah, tidak mungkin seseorang mengerjakan suatu amalan tanpa niat. Tenangkanlah hatimu dan tinggalkanlah was-was seperti itu. Lihat Syahrul Mumti, jilid pertama, halaman 128. Melafadzkan niat. Masyarakat kita sudah sangat akrab dengan melafadzkan niat. Maksudnya mengucapkan niat sambil bersuara keras atau lirih untuk ibadah-ibadah tertentu. Karena demikianlah yang banyak diajarkan oleh ustadz-ustadz kita, bahkan telah diajarkan di sekolah-sekolah sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Contohnya adalah tatkala hendak sholat berniat usolli fardol maghribi, atau tatkala hendak berwudu berniat nawaitu wudu'a liraf'il hadasi. Kalau kita melihat dari hadis di atas, memang sangat tepat kalau setiap amalan harus diawali niat terlebih dahulu. Namun apakah niat itu harus dilafalkan dengan suara keras atau suara yang lirih? Secara logika mungkin dapat kita jawab. Bayangkan berapa banyak niat yang harus kita hafal untuk mengerjakan sholat, mulai dari sholat sunnah sebelum subuh, sholat fardu subuh, sholat sunnah duha, sholat sunnah sebelum duhur, dan seterusnya. Sangat banyak sekali niat yang harus kita hafal karena harus dilafalkan. Karena ini pula banyak orang yang meninggalkan amalan karena tidak mengetahui niatnya atau karena lupa. Ini sungguh sangat menyusahkan kita. Padahal Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Hadis riwayat Bukhari. Ingatlah, setiap ibadah itu bersifat tauqifiyah. Artinya setiap ibadah yang dilakukan harus ada dalil dari Al-Quran dan hadis, termasuk juga dalam masalah niat. Setelah kita lihat dalam buku tuntunan sholat yang tersebar di masyarakat ataupun di sekolahan yang mencantumkan lafaz-lafaz niat sholat, wudu, dan berbagai ibadah lainnya, tidaklah kita dapati mereka mencantumkan ayat atau riwayat hadis tentang niat tersebut. Tidak terdapat dalam buku-buku tersebut yang menyatakan bahwa lafaz niat ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari atau riwayat yang lainnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Zadul Ma'ad jilid pertama halaman 201, jika seseorang menunjukkan pada kami satu hadis saja dari Rasul dan para sahabat tentang perkara ini mengucapkan niat, tentu kami akan menerimanya. Kami akan menerimanya dengan lapang dada, karena tidak ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak ada petunjuk yang patut diikuti kecuali petunjuk yang disampaikan oleh penyampai syariat, yaitu Nabi SAW. Dan sebelumnya beliau mengatakan mengenai petunjuk Nabi dalam sholat. Rasulullah SAW apabila hendak mendirikan sholat,
maka beliau mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak mengatakan satu lafaz pun sebelum takbir dan tidak pula melafadzkan niat sama sekali. Maka setiap orang yang menganjurkan mengucapkan niat wudu, sholat, puasa, dan sebagainya, maka silahkan tunjukkan dulu dalilnya. Jika memang ada dalil tentang niat tersebut, maka kami akan ikuti, dan janganlah berbuat suatu perkara baru dalam agama ini yang tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasar dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dan janganlah selalu beralasan dengan mengatakan niat kami kan baik. Karena sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Hadis riwayat Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam.